Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Aku adalah seorang wanita yang selama ini merasa hidupku nyaris sempurna. Suamiku, Rian, adalah sosok yang kupercaya sepenuh hati, dan kami memiliki seorang anak perempuan bernama Alia yang menjadi pusat dunia kami. Karena kesibukan pekerjaan kami berdua, aku memutuskan untuk mempekerjakan seorang babysitter bernama Dina, seorang gadis muda yang tampaknya polos dan cekatan dalam merawat anak. Aku mengenal Rian sebagai sosok suami yang penyayang. Ia selalu memastikan Alia mendapatkan perhatian terbaik. Bahkan, Rian yang pertama kali mengusulkan untuk mencari babysitter agar aku tidak terlalu lelah membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Kita butuh bantuan. Lita, aku nggak mau kamu terlalu capek, katanya suatu hari sambil memelukku. Aku mengangguk setuju, merasa beruntung memiliki pasangan yang begitu pengertian. Setelah melakukan beberapa wawancara, pilihan kami jatuh pada Dina. Gadis itu baru berusia 22 tahun, berasal dari desa kecil, dan terlihat sangat sopan. Ia menjawab semua pertanyaanku dengan suara lembut, dan aku merasa dia adalah pilihan yang tepat untuk membantu kami. Dina mulai bekerja di rumah kami 2 minggu setelah wawancara, dan semuanya berjalan lancar. Dina terlihat sangat perhatian kepada Alia. Ia mengajari Alia bermain, membacakan cerita sebelum tidur, dan memastikan makanannya habis setiap hari. Aku sering merasa bersyukur memiliki asisten sebaik dia. Bahkan, aku kerap memujinya di depan Rian. Dina itu luar biasa. Ya, aku nggak salah pilih, kataku suatu malam sambil menyandarkan kepalaku di bahu Rian. Rian hanya tersenyum sambil memandangku. Kamu memang hebat, Lita. Selalu tahu apa yang terbaik buat kita. Hari-hari kami berjalan damai. Meski sibuk dengan pekerjaanku sebagai manajer di sebuah perusahaan, aku selalu berusaha pulang lebih awal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Biasanya, Rian sudah ada di rumah, sedang bermain dengan Alia di ruang tamu. Pemandangan itu selalu membuat lelahku hilang. Alia akan tertawa riang saat ayahnya pura-pura menjadi kuda yang membawa putri kecil itu berkeliling ruang tamu. Dina akan duduk di lantai sambil memperhatikan mereka dengan senyum tipis. Terkadang ikut bertepuk tangan ketika Alia berhasil menyelesaikan permainan. Dina pun cepat menyesuaikan diri dengan ritme rumah kami. Selain menjaga Alia, ia juga sering membantu membereskan rumah meskipun itu bukan bagian dari tugas utamanya. Saya suka rumah ini, Bu. Rasanya nyaman sekali, katanya suatu kali sambil tersenyum tulus. Aku hanya mengangguk, merasa bersyukur telah menemukan orang yang tepat. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari biasanya dan mendapati Dina sedang mengajari Alia melukis di teras belakang. Keduanya tampak tenggelam dalam aktivitas itu. Dengan tawa kecil Alia sesekali terdengar. Bagus sekali, Dina. Kamu kreatif. Pujiku, membuatnya sedikit salah tingkah. Ah, tidak, Bu. Saya hanya mencoba mencari kegiatan yang Alia suka. Jawabnya dengan suara lembut. Hubungan kami di rumah terasa harmonis. Rian dan aku sering berbagi tawa saat makan malam bersama. Sementara Alia dengan ceria menceritakan kegiatannya sehari-hari yang selalu penuh kejutan lucu. Dina biasanya duduk di meja kecil di dapur. Tetapi aku selalu mempersilakannya untuk ikut bergabung di meja makan utama. Kamu bagian dari keluarga ini juga, Dina. Jangan sungkan, ujarku suatu malam. Ia tampak terkejut namun tersenyum senang. Lalu perlahan mulai terbiasa. Semua berjalan seperti mimpi indah. Alia pun tampak semakin dekat dengan Dina. Sering memanggilnya untuk bermain bahkan saat aku di rumah. Dina terlihat sangat menyayangi Alia,
dan aku tidak bisa meminta lebih dari itu. Alia seringkali berkata, "Mama, Dina lucu sekali. Aku suka main sama Dina." Mendengar itu membuatku semakin yakin bahwa kehadiran Dina adalah keputusan terbaik. Sesekali Rian akan membantu Dina dengan tugas kecil, seperti membawa Alia ke taman atau membeli kebutuhan rumah tangga. Aku menghargai sikapnya yang selalu peduli dan perhatian. "Kamu memang suami terbaik," candaku suatu malam. Rian hanya tertawa kecil dan memelukku erat. Kehangatan itu membuatku yakin bahwa kami adalah pasangan yang sempurna. Setiap pagi, Dina selalu siap dengan rutinitasnya. Ia membangunkan Alia, memastikan sarapan kami siap, dan terkadang membantuku memilihkan pakaian kerja. "Bu, yang ini cocok sekali dengan Anda," katanya sambil menunjuk gaun favoritku. Aku hanya tersenyum, merasa dia seperti adik sendiri. Tak jarang aku mengajak Dina ikut serta dalam acara keluarga kecil kami. Misalnya, saat kami pergi ke kebun binatang atau makan di luar pada akhir pekan. Dina terlihat sangat bahagia, dan Alia tampak lebih ceria saat Dina ada di dekatnya. Aku bahkan sering membelikan hadiah kecil untuk Dina, seperti baju baru atau perlengkapan kosmetik. "Kamu pantas mendapat ini karena kerja kerasmu," kataku suatu waktu. Dina hanya tersenyum malu-malu. Pada ulang tahun Alia yang kelima, kami mengadakan pesta kecil di rumah. Aku mengundang beberapa teman dekat dan keluarga. Dina turut membantu menyiapkan dekorasi dan makanan. Ia tampak senang, dan aku memujinya karena telah bekerja keras. "Kalau nggak ada kamu, Dina, mungkin aku nggak sanggup menyiapkan semuanya," kataku sambil menepuk pundaknya. Kehidupan kami terus berjalan dengan manis seperti biasanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi pada keluarga kecilku ini. Semua terasa sempurna, seperti dongeng yang menjadi kenyataan. Saat malam tiba, aku sering memandangi Rian dan Alia yang sudah tertidur, dengan rasa syukur membanjiri hatiku. Kehadiran Dina juga membuat bebanku berkurang, dan aku merasa keluarga kami lebih harmonis daripada sebelumnya. "Tuhan, terima kasih atas semuanya," bisikku pelan, sebelum akhirnya terlelap dalam damai. Hari-hari yang manis itu perlahan mulai terasa sedikit berbeda. Aku bukan orang yang mudah berpikiran buruk, tetapi ada beberapa hal yang mulai mengusik pikiranku, meski awalnya kuabaikan. Semua bermula dari kebiasaan kecil yang berbeda dari biasanya. Dina, yang biasanya hanya berbicara dengan Rian soal hal-hal sederhana seperti kebutuhan Alia atau tugas rumah, mulai terlihat lebih sering berbicara dengannya. Awalnya, aku pikir itu hal yang wajar. Bukankah kami semua tinggal di rumah yang sama? Tetapi lama-kelamaan, aku merasa pembicaraan mereka kadang terlalu akrab, lebih dari sekadar hubungan majikan dan karyawan. Suatu sore, ketika aku pulang kerja, aku mendapati Dina dan Rian sedang duduk di ruang tamu. Dina sedang tertawa kecil mendengar sesuatu yang dikatakan Rian. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi ada sesuatu di cara Dina menundukkan kepala sambil tersenyum yang membuatku sedikit tidak nyaman. "Ada apa? Kok seru banget?" tanyaku sambil meletakkan tas kerjaku di sofa. Dina langsung berdiri dengan cepat. Wajahnya tampak sedikit canggung. "Oh, nggak ada, Bu. Pak Rian cuma cerita lucu soal kantor," katanya sambil beranjak ke dapur. Rian hanya tersenyum santai. "Aku cuma cerita soal klien yang kemarin salah kirim email." "Konyol banget, Li." Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku terlalu sensitif. Dina memang seorang gadis muda yang ceria, dan Rian selalu pandai membuat orang tertawa. Tetapi sejak saat itu, aku mulai lebih memperhatikan. Aku juga mulai merasa ada perubahan dalam cara Dina bersikap. Dia tetap ramah dan cekatan, tetapi sesekali aku menangkap tatapan berbeda di wajahnya ketika berbicara dengan Rian. Misalnya, saat kami makan malam bersama, Dina terkadang mencuri pandang ke arah Rian dengan cara yang sulit kujelaskan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi aku tak punya alasan untuk meragukan Dina atau Rian. Hal kecil lainnya mulai terjadi. Suatu hari, aku melihat Dina memakai parfum yang baru. Aromanya cukup mencolok dan manis, berbeda dari gaya sederhana yang biasanya ia miliki. Aku memujinya,
berusaha menganggap itu hanya bagian dari keinginannya untuk merawat diri. Wangi sekali. Dina, kamu beli di mana? Tanyaku sambil tersenyum. Dina tampak tersipu. Ah, ini hadiah dari teman, Bu. Saya pikir bagus saja kalau dipakai. Aku tak berpikir macam-macam sampai suatu malam ketika aku mencari Rian di kamar untuk menanyakan sesuatu. Aku mendapati dia sedang berbicara dengan Dina di ruang dapur. Mereka tampak terkejut ketika aku muncul. Rian dengan cepat berdiri dan berpura-pura sibuk mencari sesuatu di kulkas. Dina hanya tersenyum kecil. Tampak canggung. Ada apa, Lita? Tanya Rian, mencoba terlihat santai. Enggak, cuma mau tanya besok kamu jadi jemput Alia ke sekolah. Tanyaku. Oh iya, tentu. Dina tadi cuma tanya soal menu makan Alia besok. Jawab Rian sambil menutup pintu kulkas. Aku mengangguk, tetapi perasaan aneh itu kembali muncul. Sejak kapan Rian begitu peduli dengan detail menu makanan Alia? Itu biasanya lebih menjadi tanggung jawabku atau Dina. Puncaknya terjadi suatu hari ketika aku sedang bersiap untuk pergi ke kantor. Dina sedang menyisir rambut Alia di ruang tamu, sementara Rian duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Aku masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu, tetapi ponselku tertinggal di meja makan. Ketika aku kembali untuk mengambilnya, aku mendengar Dina dan Rian berbicara pelan. Suaranya samar, tetapi aku menangkap nama Lita disebutkan. Aku berhenti sejenak di balik pintu dapur, mencoba mendengar lebih jelas. Bu Lita nggak curiga, kok? Suara Dina terdengar pelan. Aku tidak bisa menangkap kalimat selanjutnya karena suara Alia memanggil Dina memecahkan suasana. Aku masuk dengan senyum biasa, berusaha tidak menunjukkan apapun. Ada yang bicara soal aku, ya? Tanyaku dengan nada bercanda. Dina tampak terkejut dan langsung menggeleng. Ah, enggak, Bu. Saya cuma bilang ke Pak Rian kalau ibu sangat baik. Jawabnya cepat. Rian hanya tertawa kecil. Dina bilang kamu selalu perhatian. Li, kita semua beruntung punya kamu. Tambahnya, mencoba mendukung. Aku tersenyum, tetapi hatiku mulai bertanya-tanya. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Atau mungkin memang ada sesuatu yang salah di rumah ini? Meski begitu, aku mencoba untuk tidak membiarkan kecurigaan itu menguasai pikiranku. Aku masih percaya pada Rian. Bagaimanapun, dia adalah suamiku. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tetapi perasaan tidak nyaman itu semakin sulit kuabaikan. Seperti awan gelap yang perlahan menutupi langit cerah kehidupanku. Malam itu, setelah Alia tidur, aku memutuskan untuk berbicara dengan Rian. Aku merasa akhir-akhir ini kamu dan Dina jadi lebih sering ngobrol, ya? Tanyaku dengan hati-hati. Rian tampak terkejut. Ngobrol? Ya wajar kan, Li. Dia kan kerja di sini. Kita harus menjaga hubungan baik. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi aku cuma merasa, entahlah. Aku mungkin cuma terlalu capek. Rian memelukku. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Dina itu anak baik. Kita semua harus saling mendukung, kan? Katanya dengan nada meyakinkan. Aku ingin percaya pada kata-katanya. Tetapi hatiku masih diliputi keraguan. Apakah aku hanya terlalu sensitif? Atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi di antara mereka? Aku tidak tahu. Yang jelas, hari-hari yang dulu terasa begitu manis kini mulai diwarnai dengan tanda tanya yang menghantui pikiranku. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mencoba untuk fokus dan melupakan kecurigaan yang mulai mengusik hatiku. Namun, meskipun aku berusaha keras untuk tidak memikirkannya, ada beberapa kejadian yang membuat perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Suatu pagi, aku bangun lebih awal dan berniat untuk menyiapkan sarapan. Ketika aku turun ke ruang makan, aku terkejut melihat Rian dan Dina sudah duduk bersama, tampaknya sedang menikmati secangkir kopi. Dina tersenyum lebar, sementara Rian tampak lebih santai dari biasanya. Aku merasa ada keakraban yang berbeda dari sebelumnya, tapi aku mencoba mengabaikannya. Pagi, Bu. Sarapan sudah siap, kata Dina dengan ceria, sementara Rian hanya mengangguk tanpa berkata banyak. Saat aku duduk di meja, Dina tampak sangat memperhatikan Rian,
bahkan lebih dari yang biasanya kulihat. Matanya berbinar-binar ketika berbicara dengan Rian, seperti mereka sudah lama berbincang begitu akrab. Aku mencoba tidak terlalu berpikir, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa terasing di rumah sendiri. Aku menyapa Alia yang baru saja bangun dan duduk di pangkuanku. Dina langsung melirik Rian dengan senyum kecil, kemudian berpaling ke arahku. Alia, kamu harus cepat makan, biar bisa pergi sekolah tepat waktu, ya? Dina berkata dengan nada yang agak terlalu lembut. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Dina terhadap Rian. Hal mencurigakan lainnya terjadi saat aku sedang bekerja dari rumah. Aku melihat Dina keluar dari kamar tidur dengan wajah cemas, dan segera menuju ke ruang tamu. Ketika aku beranjak untuk menghampiri, aku mendengar suara ponsel yang berdering. Rian tampak terkejut, dengan ekspresi yang tiba-tiba berubah serius. Aku menatapnya, tetapi Rian dengan cepat menekan tombol layar ponselnya dan menyimpannya di saku. Aku merasa aneh, tetapi aku mencoba untuk tidak berlebihan dalam menanggapi hal tersebut. Namun, rasa curiga itu terus tumbuh. Malam harinya, saat aku sedang menyiapkan makan malam, aku melihat Dina keluar dari kamar tidurku dengan tangan yang agak tersembunyi. Aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dina tersenyum tipis saat aku melihatnya, namun senyumnya sedikit dipaksakan, membuatku merasa semakin tidak nyaman. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk keluar sebentar untuk berbelanja dan memberikan waktu untuk Rian dan Dina di rumah. Ketika aku pulang, suasana rumah tampak lebih sunyi dari biasanya. Dina terlihat sedang menonton TV sendirian, sementara Rian tidak ada di rumah. Aku bertanya pada Dina, "Rian kemana?" Dina terlihat sedikit terkejut dan buru-buru menjawab, "Oh, Pak Rian pergi keluar sebentar. Katanya ada urusan di kantor." Aku mengangguk, tetapi hatiku mulai merasakan kegelisahan. Rian biasanya tidak pergi begitu saja tanpa memberitahuku, apalagi jika ada urusan kantor. Ketika aku masuk ke ruang kerjaku untuk meletakkan tas, mataku tertuju pada layar ponselku yang tertinggal di meja. Tiba-tiba aku teringat percakapan tadi, dan tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk membuka ponsel tersebut. Tiba-tiba perasaan panik melanda. Ada pesan yang belum dibaca, dan namanya bukan milik seseorang yang kukenal. Nama itu adalah Dina. Aku membuka pesan itu dengan hati berdebar-debar, dan yang kutemui adalah sebuah percakapan yang sangat mencurigakan. Pesan itu berisi obrolan ringan, namun ada satu kalimat yang membuatku menahan napas. "Kamu yakin ini aman?" Aku mulai khawatir jika Lita mulai curiga. Pesan itu cukup singkat, tetapi jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Rian dan Dina. Mereka tidak hanya berhubungan sebagai majikan dan karyawan. Ada percakapan yang lebih pribadi, yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku merasa seperti dikhianati oleh orang yang paling aku percayai. Saat aku duduk terdiam, rasa kecewa mulai meresap. Aku ingin segera menghadapi mereka, tapi aku tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan ini. Aku harus mencari tahu lebih banyak sebelum membuat keputusan. Namun, satu hal yang jelas, rasa curigaku kini bukan lagi hanya perasaan, tetapi kenyataan yang tak bisa kuabaikan. Keputusan untuk tetap diam terasa semakin sulit. Setiap kali aku melihat Dina dan Rian berbicara, ada rasa gelisah yang merayapi hatiku. Aku mulai merasakan bahwa keakraban mereka bukan hanya sekadar hubungan profesional. Ada kedekatan yang semakin sulit disembunyikan. Aku terus mengamati, tetapi tak satu pun dari mereka memberikan tanda-tanda yang jelas untuk membuktikan kecurigaan ini. Suatu malam, aku merasa perlu untuk berbicara langsung dengan Rian. Aku sudah cukup lama menahan perasaan ini, dan aku tak bisa lagi hidup dalam kebimbangan. Setelah Alia tidur, aku duduk bersama Rian di ruang tamu. Pikiranku masih berputar-putar. Tak tahu harus mulai dari mana. Namun, perasaan ingin tahu dan keresahan itu akhirnya memaksa keluar. "Rian, aku perlu bicara," kataku dengan suara pelan. Rian menatapku dengan wajah yang sedikit bingung. "Ada apa, Li?" jawabnya sambil meletakkan ponselnya ke meja. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri.
Aku merasa belakangan ini ada yang aneh. Rian. Dina, kamu terlalu sering berbicara dengannya. Dan ada sesuatu yang terasa berbeda antara kalian. Aku tidak tahu apakah aku cuma berpikir terlalu jauh. Tapi ini sudah mulai mengganggu aku. Aku mencoba mengungkapkan perasaanku dengan hati-hati, takut jika kata-kataku salah. Rian menatapku sejenak. Tampaknya terkejut. Li, apa maksud kamu? Itu hanya kerjasama. Aku dan Dina memang sering ngobrol karena dia bekerja di sini. Aku nggak ngerti kenapa kamu merasa seperti itu. Jawabnya dengan nada yang tenang, bahkan sedikit defensif. Aku tahu. Tapi ini bukan soal kerjaan lagi. Rian, ada hal-hal yang gak biasa. Tatapan-tatapan yang aneh. Cara Dina memperhatikanmu. Cara kalian berbicara. Aku cuma merasa ada yang gak beres. Aku menjelaskan, mencoba menunjukkan keprihatinanku. Rian terdiam sejenak. Wajahnya tampak berpikir keras. Lita, kamu mungkin terlalu sensitif. Dina itu memang muda dan ceria. Dan aku aku suka ngobrol dengan dia karena dia bisa bikin suasana jadi lebih ringan. Tapi itu nggak ada apa-apa. Kok? Aku janji, katanya sambil meraih tanganku, mencoba meyakinkanku. Namun, hatiku tidak bisa begitu saja tenang. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara. Ada keraguan di mata Rian yang tidak bisa aku abaikan. Aku tahu dia mencoba meyakinkanku. Tapi hatiku berkata lain. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk lebih waspada. Aku merasa bahwa untuk benar-benar memahami apa yang terjadi, aku harus mengetahui lebih banyak tentang hubungan antara Dina dan Rian. Tidak hanya melalui kata-kata mereka, tetapi juga melalui tindakan mereka. Jadi, aku mulai lebih cermat mengamati setiap pergerakan mereka. Suatu siang, aku mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung apa yang selama ini membuatku merasa tidak nyaman. Aku sedang duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca. Namun sebetulnya aku mengamati Dina yang tengah berdiri di dekat pintu masuk, berbicara dengan Rian. Suasana terasa ringan, tetapi ada sesuatu dalam pembicaraan mereka yang terasa berbeda. Dina tertawa, begitu riang, sedangkan Rian hanya tersenyum sambil memandanginya. Ketika aku melangkah mendekat, percakapan mereka terhenti, dan mereka berdua langsung terlihat gugup. Rian bahkan menolehkan kepalanya, seakan tidak ingin aku mendengar apa yang mereka bicarakan. Saat itu juga, aku memutuskan untuk pergi. Aku merasa aku sudah cukup tahu, dan aku tak ingin memperpanjang ketegangan ini. Aku mengambil tas dan berjalan keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Aku tahu, aku harus mencari bukti yang lebih jelas. Jika ini memang hanya perasaanku saja, aku ingin memastikan. Tetapi jika ini nyata, aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Aku pergi ke kafe untuk menenangkan pikiran, dan berusaha meredakan kebingunganku. Selama beberapa jam, aku merenung tentang segala hal yang terjadi. Perasaan dikhianati itu semakin nyata, dan aku merasa kesepian meskipun ada orang di sekelilingku. Di tengah kekalutan pikiranku, aku mendapat ide untuk memeriksa lebih lanjut. Mungkin aku bisa mencari petunjuk di ponsel Rian, mengingat pesan yang sempat kutemukan sebelumnya. Namun, aku tahu itu akan sulit. Rian sangat berhati-hati dengan privasinya, dan aku takut jika aku terlalu mendesak, itu akan membuat segalanya semakin buruk. Tapi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku perlu tahu kebenarannya. Perasaanku semakin tidak tenang. Aku harus membuat keputusan besar tentang apa yang akan kulakukan selanjutnya. Setelah beberapa hari penuh kecemasan dan kecurigaan, aku mulai merasa bahwa aku perlu melakukan sesuatu yang lebih konkret untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Perasaan tidak nyaman yang terus mengusik pikiranku semakin kuat, dan aku tahu jika aku tidak bertindak sekarang, aku bisa kehilangan kendali atas segalanya. Aku memutuskan untuk memasang CCTV di beberapa sudut rumah. Aku tahu ini mungkin terdengar seperti pelanggaran privasi, tetapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Aku harus memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pintu rumahku. Aku membeli beberapa kamera tersembunyi yang cukup kecil dan mudah dipasang tanpa menimbulkan kecurigaan. Dina dan Rian tentu tidak akan tahu bahwa aku sedang memantau mereka.
Hari pertama dan kedua setelah pemasangan berjalan seperti biasa. Aku mengamati setiap sudut rumah dengan hati-hati, mencoba mencari tahu apakah ada tanda-tanda yang mengkonfirmasi dugaan-dugaanku. Namun, tidak ada yang mencurigakan. Dina tetap cekatan seperti biasa, dan Rian juga terlihat tidak berubah. Meskipun begitu, perasaan tidak tenang itu masih belum hilang. Aku tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, di hari ketiga, saat aku sedang berada di kantor, aku membuka aplikasi CCTV di ponselku dengan harapan menemukan sesuatu. Awalnya, tak ada yang luar biasa. Dina dan Rian tampak sibuk dengan rutinitas mereka. Tetapi, saat itu aku melihatnya. Aku melihat Rian dan Dina duduk berdekatan di ruang tamu, berbicara dengan suara pelan. Aku tidak dapat mendengar percakapan mereka, namun aku bisa melihat keduanya tertawa bersama. Senyum mereka begitu intim, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Kemudian, aku melihat Rian mengelus kepala Dina dengan penuh kasih sayang. Tatapan mereka sangat berbeda dari hubungan antara majikan dan karyawan. Dina membalas dengan tatapan lembut. Dan sebelum aku sempat mencerna semuanya, mereka berpelukan. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi pembenaran yang bisa aku temukan. Aku merasa tubuhku beku. Emosi yang sudah lama terkumpul akhirnya meledak. Ini lebih dari sekadar kebetulan. Mereka benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan diri. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Saat itu juga, aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan langsung menghadapi mereka. Aku harus lebih cermat, lebih berhati-hati, dan lebih strategis dalam menghadapi ini. Jika aku bertindak terburu-buru, aku bisa kehilangan semua kendali. Aku harus membuat mereka merasa malu dengan cara yang mereka takkan pernah lupakan. Namun, aku tidak ingin menindaklanjuti semuanya secara terburu-buru. Aku memutuskan untuk menunggu beberapa hari lagi. Aku ingin melihat apakah ada bukti lebih lanjut yang bisa menguatkan kecurigaanku. Hari-hari berikutnya berjalan cukup biasa, namun ketegangan di dalam hatiku semakin meningkat. Setiap kali aku melihat Rian atau Dina, pikiranku selalu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Aku tahu aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Perasaan ini sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Pada malam ketiga setelah aku melihat rekaman tersebut, aku mulai menyiapkan segalanya. Aku ingin memastikan bahwa, ketika saatnya tiba, aku bisa menghadapi mereka dengan bukti yang tak terbantahkan. Aku memeriksa semua rekaman yang telah terpantau, memastikan semuanya terorganisir dengan rapi, dan menyusun strategi untuk menghadapi mereka. Aku tahu saat itu akan datang, saat aku bisa membuka semuanya di depan mereka. Tetapi aku ingin melakukannya dengan cara yang tepat. Aku harus menjaga ketenangan, memastikan aku memegang kendali penuh atas situasi ini. Ini bukan hanya tentang membalas dendam atau sekadar marah. Ini tentang menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak bisa dipermainkan, bahwa aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak perasaanku begitu saja. Rencana sudah mulai terbentuk dalam pikiranku. Aku akan membuat mereka merasa terpojok, tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengelak. Mereka akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku akan menghadapi mereka dengan ketegaran yang tak tergoyahkan. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di dalam diriku semakin meningkat. Aku terus memantau rekaman CCTV dengan cermat. Namun perasaan ingin segera menghadapinya masih bisa kutahan. Aku berusaha untuk tetap sabar, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Tetapi, suatu kejadian yang tak terduga memberiku kesempatan untuk mendapatkan bukti lebih kuat. Suatu sore ketika aku baru saja pulang kerja, aku memasuki rumah dan langsung menuju ke ruang tamu. Ponsel Rian tergeletak begitu saja di atas meja, tanpa dia sadari. Tiba-tiba aku merasa ada dorongan untuk memeriksa ponselnya. Tidak, aku bukan orang yang biasa melanggar privasi orang lain, tetapi saat itu perasaan curigaku semakin kuat, dan aku merasa harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, aku membuka ponsel Rian. Sejujurnya, aku agak ragu untuk melakukannya, tetapi rasa penasaran dan kecurigaanku sudah terlalu besar. Setelah beberapa saat mencoba untuk membuka layar ponsel,
aku menemukan aplikasi perbankan terbuka. Tanpa pikir panjang, aku melihat riwayat transaksi yang ada di sana. Dan apa yang aku temukan benar-benar membuat jantungku berdetak kencang. Ada transaksi pemindahan dana yang cukup besar. Aku terkejut, karena ini bukan transaksi biasa. Uang yang dikirimkan itu jelas bukan untuk urusan pekerjaan atau untuk keluarga. Setelah aku periksa lebih lanjut, ternyata dana tersebut dikirim ke rekening Dina, dan itu jelas bukan bagian dari gaji atau pembayaran yang bisa dijelaskan dengan mudah. Jumlahnya cukup besar untuk membuatku tercengang. Transaksi itu tidak wajar dan menambah daftar kecurigaan yang semakin kuat. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja aku temukan. Hati ini terasa hancur. Namun aku berusaha tetap tenang. Ini adalah bukti kuat yang bisa membongkar kebohongan mereka. Tetapi aku tahu aku harus berhati-hati. Aku tidak bisa terburu-buru menghadapinya sekarang. Aku menyimpan bukti ini dengan rapat, tanpa memberitahu siapapun, bahkan Rian sekalipun. Semua yang ada di ponselnya itu, bisa saja menjadi titik awal untuk mengungkapkan segalanya. Namun, aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk melabrak mereka. Aku harus terus menjaga kesabaranku. Semua ini harus dipersiapkan dengan matang. Aku harus membuat mereka merasa tidak nyaman, seperti yang telah mereka lakukan padaku. Bukti ini adalah langkah yang akan membuktikan segalanya. Tapi aku akan melangkah lebih hati-hati, karena aku tahu langkahku selanjutnya akan menentukan segalanya. Setelah menemukan bukti tersebut, aku merasa harus lebih cermat dalam melangkah. Aku mulai merencanakan langkah berikutnya dengan lebih hati-hati, karena sekarang aku memiliki kendali atas situasi ini. Waktu yang tepat akan datang, dan aku akan memastikan bahwa mereka tidak bisa mengelak dari kebenaran. Aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku setelah menemukan bukti yang cukup kuat mengenai hubungan antara Rian dan Dina. Perasaan sakit dan kecewa mulai berganti dengan rasa percaya diri, seolah aku kembali menguasai keadaan. Namun, aku tahu bahwa untuk membongkar segalanya dengan cara yang benar, aku perlu merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ini tidak cukup hanya dengan bertemu mereka secara pribadi. Aku harus membuat mereka malu, memperlihatkan siapa mereka sebenarnya di hadapan keluarga besar. Setelah beberapa hari merenung, aku memutuskan untuk mengundang keluarga besar untuk makan malam bersama. Ini tampak seperti kesempatan biasa untuk berkumpul, namun sebenarnya, aku punya rencana tersembunyi yang lebih besar. Aku ingin membuat Rian merasa terpojok, dihadapkan dengan kenyataan di depan semua orang. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko, tetapi aku merasa waktunya sudah tepat untuk mengungkapkan semuanya. Dina, sebagai babysitter yang selama ini ada di rumah kami, tentu saja tidak akan diundang dalam acara ini. Aku ingin suasana makan malam ini hanya diisi oleh keluarga dekat, agar Rian tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Aku mulai merencanakan segalanya dengan hati-hati. Aku menghubungi anggota keluarga dan memberitahu mereka bahwa aku ingin mengadakan makan malam spesial untuk berkumpul. Semua orang setuju dan mengatur waktu agar bisa hadir. Aku memastikan bahwa acara ini tampak biasa, tanpa ada kecurigaan. Di malam makan malam, suasana berjalan lancar. Semua orang tertawa, berbicara, dan menikmati makanan yang sudah disiapkan. Aku duduk di tengah meja, dengan Rian di sebelahku, yang tampak sedikit lebih santai dari biasanya. Dina tidak ada di meja itu, karena aku sudah memutuskan dia tidak layak berada dalam lingkaran keluarga kami. Aku lebih memilih untuk menjaga acara ini tetap berkaitan dengan keluarga yang sebenarnya. Di sisi lain, aku tetap tenang, meskipun rasa marah semakin mendalam. Setiap kali aku melihat Rian berbicara dengan keluarga, aku tahu dia belum sadar bahwa waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya sudah tiba. Aku menahan diri, membiarkan perasaan itu menguasai pikiranku, sambil memastikan bahwa Rian dan Dina tidak punya kesempatan untuk bersembunyi lagi. Selama makan malam, aku mendengarkan percakapan keluarga dengan seksama. Aku melihat bagaimana Rian bertindak seolah-olah tidak ada yang salah, berbicara dengan ceria, bahkan sesekali melontarkan lelucon. Namun di dalam hati, aku tahu persis apa yang telah dia lakukan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah semakin membuatku yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan segalanya.
Menjelang akhir makan malam, aku merasa sudah saatnya untuk berbicara. Aku berdiri, menarik perhatian semua orang dengan gerakan kecil, dan dengan suara yang cukup tegas, aku mulai berbicara. Terima kasih semuanya sudah datang malam ini. Aku mulai memandang setiap wajah yang hadir. Malam ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Sesuatu yang sudah lama mengganjal di hati saya, dan sudah waktunya untuk mengungkapkan segalanya. Semua orang langsung diam, mata mereka beralih ke arahku, dan aku merasakan ketegangan yang langsung memuncak. Rian yang duduk di sebelahku mulai gelisah. Aku bisa melihat matanya sedikit berkedip, seperti mencoba menghindari apa yang akan terjadi. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Ada beberapa hal yang saya temukan akhir-akhir ini yang membuat saya tak bisa lagi diam, kataku dengan hati-hati. Saya sudah mengetahui tentang hubungan yang terjalin antara Rian dan Dina. Saya sudah melihat bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Rian terlihat mulai terkejut. Bibirnya mulai sedikit terbuka seolah ingin berkata sesuatu. Namun aku melanjutkan dengan tegas. Saya tahu tentang transfer uang yang dilakukan ke rekening Dina. Saya tahu tentang interaksi mereka yang lebih dari sekadar pekerjaan. Dan saya tahu tentang segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Lanjutku, menatap langsung ke mata Rian, yang kini tak bisa lagi menghindar. Suasana semakin hening. Beberapa anggota keluarga yang hadir mulai saling memandang dengan heran. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku tahu mereka mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rian yang biasanya sangat percaya diri, kini terdiam, tampak kebingungan. Dina, yang selama ini berada di luar acara makan malam, mungkin merasa tenang karena tidak terlibat langsung. Namun aku yakin apa yang aku ungkapkan ini akan sampai kepadanya. Suasana di ruang makan semakin mencekam. Setiap kata yang keluar dari mulutku semakin mengundang ketegangan yang tak bisa dihindari. Aku melihat wajah Rian yang mulai pucat. Tidak bisa menghindari kenyataan yang semakin terungkap. Aku bisa merasakan matanya berusaha mencari jalan keluar. Namun sudah terlambat. Kali ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindar. Rian, saya punya sesuatu yang harus kamu lihat, kataku dengan suara yang tegas. Aku mengeluarkan ponselku dari tas dan membuka rekaman CCTV yang telah aku simpan rapat-rapat. Aku mengalihkan pandangan ke layar dan menatap Rian tanpa berkedip. Ini adalah bukti yang sudah saya kumpulkan. Bukti yang tak bisa dibantah. Aku menekan tombol play, dan rekaman CCTV dari ruang tamu pun mulai diputar. Aku bisa mendengar suara detakan jantungku sendiri, meskipun aku berusaha tetap tenang. Di layar, tampak jelas Rian sedang berbicara dengan Dina, lalu mereka saling mendekat, dan seketika itu mereka berpelukan. Rian terlihat mengelus kepala Dina dengan penuh kasih sayang. Mereka saling tersenyum, dan dalam sekejap, keduanya tampak berciuman dengan mesra. Gambar itu berjalan begitu saja, tanpa ada yang bisa disembunyikan. Aku mendengar desahan Rian dan tawa kecil Dina di layar. Semua itu terjadi di rumahku, di ruang tamu yang dulu menjadi tempat kami bercengkrama sebagai keluarga. Aku merasakan sakit yang begitu dalam, dan aku tahu ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Ini dia, aku berkata dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Ini adalah bukti bahwa kalian berdua sudah tidak bisa lagi menyembunyikan hubungan kalian. Semua mata di ruang makan kini tertuju pada Rian dan Dina. Wajah Dina yang sebelumnya tenang, kini berubah pucat. Begitu juga dengan Rian, yang tak bisa lagi menghindari kenyataan yang sudah terungkap. Dia menundukkan wajah, tidak bisa berkata apa-apa. Keluarga besar yang hadir di meja makan terdiam sesaat. Sebelum akhirnya salah seorang dari mereka, tanteku, berdiri dengan marah. "Kamu ini sudah gila, Rian!" teriak tanteku, suaranya penuh kemarahan. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kamu yang seharusnya melindungi keluarga, malah menghancurkannya. Dan kamu, Dina." Tanteku menatap Dina dengan tajam. "Kenapa kamu tega melakukan ini? Kamu bekerja di rumah ini, malah berbuat curang di belakang kami semua." Aku bisa melihat ekspresi marah di wajah keluarga besarku. Mereka yang sebelumnya tidak tahu apa-apa kini merasa dikhianati. Keluarga besar mulai berbisik,
beberapa dari mereka memandang Rian dengan penuh kekecewaan. Wajah-wajah yang biasanya penuh kehangatan kini dipenuhi dengan kemarahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Tanteku yang masih sangat marah itu berbalik ke arah Rian. "Kamu sudah menikah, Rian. Kenapa kamu bisa begitu mudahnya berkhianat? Istrimu yang sudah memberikan segalanya untuk kamu, dan kamu malah melakukannya dengan Dina. Kamu pikir keluarga ini tidak akan tahu?" Rian hanya bisa diam, matanya menunduk, dan bibirnya terkatup rapat. Tak ada yang bisa dia katakan untuk membela dirinya. Aku tahu dia tahu bahwa apa yang sudah terungkap tidak bisa diputar balik. Semua orang tahu kebenarannya sekarang. Dina yang sebelumnya berusaha menjaga jarak, kini mulai terperangkap dalam situasi yang tak bisa lagi dia hindari. Dia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, hanya mematung dengan wajah penuh rasa takut. Aku tahu dia mencoba mencari alasan untuk membela diri, namun tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Aku mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan. "Saya sudah cukup sabar dengan kalian berdua. Tapi kalian tidak hanya mengkhianati saya, kalian juga mengkhianati seluruh keluarga ini. Saya tidak akan diam lagi." Seluruh ruangan semakin hening. Semua orang menatap Rian dan Dina dengan ekspresi yang semakin marah. Mereka tidak bisa lagi membela diri. Semua bukti sudah ada. Dan apa yang bisa mereka katakan sekarang? Tidak ada yang bisa dipertahankan. "Apa kamu pikir aku akan diam saja?" Lanjutku. "Aku sudah cukup menderita dengan kebohongan ini, dan sekarang saatnya bagi kalian untuk menghadapi konsekuensinya." Tanteku, yang masih marah, berjalan mendekati Rian dan Dina, lalu berkata dengan tegas, "Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Dan saya pastikan, keluarga ini tidak akan membiarkan kalian lepas begitu saja." Ketegangan yang sudah memuncak semakin terasa mencekam ketika orang tua Rian ikut bergabung dalam konfrontasi ini. Wajah mereka penuh kekecewaan, bahkan kemarahan yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Mereka sudah lama tahu bahwa pernikahan anak mereka, Rian, dengan Lita adalah hubungan yang penuh harapan dan kebanggaan. Namun kini, kenyataan yang terungkap membuat mereka tak tahu harus berkata apa. Ayah Rian, yang biasanya tenang dan pendiam, berdiri dengan langkah yang berat. Dengan suara tegas dan penuh amarah, dia menatap putranya. "Dasar kamu, Rian. Kamu sudah diberikan wanita yang luar biasa seperti Lita, yang bukan hanya cantik tapi juga pintar dan mandiri. Dia sudah berusaha memberikan yang terbaik untukmu. Dan kamu malah memilih untuk menghancurkan segalanya. Kamu lebih memilih wanita rendahan seperti Dina, seorang babysitter. Apa yang kamu pikirkan?" Ayah Rian tak bisa lagi menahan emosinya. "Kamu benar-benar sudah gila, Rian." Ibunya pun ikut bicara, dengan suara yang bergetar karena kemarahan yang tak bisa dibendung. "Kami membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, Rian. Kami memberikanmu pendidikan yang baik, menginginkan yang terbaik untukmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Mengkhianati istrimu dengan perempuan seperti itu? Kami tidak percaya ini terjadi pada anak kami. Kamu sudah membuat malu kami di depan keluarga besar. Kami tidak tahu harus berkata apa lagi," ujar ibunya, dengan mata yang berkaca-kaca. Aku berjalan ke arahnya. Mataku tidak pernah lepas darinya. "Sekarang kamu tahu apa yang telah kamu hancurkan, Rian. Dan kamu tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu." Rian menundukkan kepalanya, seolah tak berani menatap mata orang-orang yang selama ini mencintainya. Setelah malam yang penuh ketegangan dan pengungkapan yang mengubah segalanya, aku memutuskan untuk mengambil langkah terakhir yang sudah lama kupertimbangkan. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi aku tahu, untuk kesejahteraan diriku dan anakku, ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Aku sudah cukup dikhianati. Cukup tertekan dengan kebohongan dan perselingkuhan yang telah merusak keluarga kecil kami. Hari berikutnya, aku duduk bersama keluarga besar, menyusun rencana masa depan yang baru. Kami berbicara panjang lebar tentang apa yang terbaik bagi Alia, dan keputusan yang paling bijak bagi kehidupan kami. Setelah berdiskusi dengan hati-hati, aku mengungkapkan keinginan untuk bercerai dengan Rian. Aku tahu bahwa dengan perceraian ini,
Aku akan menghadapi banyak tantangan, tetapi aku yakin bahwa ini adalah keputusan terbaik bagi diriku dan anakku. Alia adalah tanggung jawabku, kataku tegas di hadapan keluarga besar. Saya tidak akan membiarkan dia hidup dalam situasi yang penuh ketidakpastian hanya karena kesalahan Rian. Kami akan memulai hidup baru, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan. Keluarga besar mendukung penuh keputusan itu. Mereka mengerti betapa beratnya keputusan ini, tetapi mereka juga tahu bahwa aku berhak mendapatkan hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Mereka berjanji akan selalu ada untukku dan Alia, memberikan dukungan apapun yang diperlukan. Beberapa hari kemudian, aku mengajukan gugatan cerai kepada Rian. Perceraian ini tidak hanya melibatkan perpisahan secara emosional, tetapi juga soal hak asuh Alia dan pembagian harta yang telah lama menjadi milik bersama. Aku memastikan bahwa hak asuh Alia jatuh ke tanganku, karena aku adalah orang yang paling bisa memberinya kehidupan yang stabil dan penuh kasih sayang. Rian sudah kehilangan haknya untuk menjadi bagian dari kehidupan kami. Di sisi lain, semua harta yang kami miliki, termasuk rumah, tabungan, dan properti lainnya, jatuh ke tanganku. Itu adalah hasil kerja keras dan pengorbanan selama bertahun-tahun, yang tidak bisa dibagi begitu saja dengan seorang yang tidak menghargainya. Aku merasa tidak perlu mempertanyakan hal ini lebih jauh, karena keputusan sudah dibuat. Setelah keluar dari rumah kami, Rian merasa bingung dan terombang-ambing. Dia tidak tahu harus kemana, karena semua pintu telah tertutup untuknya. Namun, satu hal yang masih dia harapkan adalah kembali ke rumah orang tuanya. Mungkin di sana dia bisa mendapatkan dukungan, atau setidaknya tempat untuk berteduh. Namun, harapannya sirna ketika dia memutuskan untuk mendatangi rumah orang tuanya. Begitu sampai di sana, dia tidak mendapatkan sambutan hangat yang dia harapkan. Orang tuanya, yang selama ini selalu menjadi tempat berlindungnya, kini menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam. "Rian," suara ayahnya terdengar berat dan tegas. "Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah mengkhianati istrimu, keluarga kita, dan bahkan kehormatan kita. Kami tidak bisa menerima kamu kembali begitu saja setelah semua yang telah terjadi." Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh air mata, namun tidak ada tanda-tanda kesedihan yang bisa menundukkan rasa marahnya. "Kami memberimu kesempatan berkali-kali, Rian. Kami memberimu tempat yang aman dan nyaman. Tapi sekarang, kamu tidak hanya menghancurkan keluargamu, tetapi juga merusak nama baik keluarga kami." Rian terdiam, hatinya hancur. Dia merasa seperti semua dunia yang selama ini dia kenal runtuh dalam sekejap. Dia tahu kesalahannya begitu besar, tetapi dia berharap setidaknya orang tuanya bisa memberikan pengertian. Namun, harapan itu sia-sia. Ayahnya melangkah maju, dan dengan suara yang tegas berkata, "Kamu sudah dewasa, Rian. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari tindakanmu. Kami tidak bisa membiarkanmu kembali ke rumah ini, karena itu hanya akan membuatmu semakin terjerumus lebih dalam. Kami tidak bisa mendukung perilakumu yang tidak bertanggung jawab ini." Dengan rasa malu yang mendalam, Rian mencoba untuk berbicara, namun kata-kata tidak bisa keluar dengan lancar. Dia tahu bahwa dirinya telah melukai begitu banyak orang, termasuk orang tuanya yang selama ini begitu memberi kasih sayang padanya. Mereka melihatnya tidak hanya sebagai anak, tetapi juga sebagai seorang pria yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakannya. "Pergilah, Rian," kata ibunya, suara penuh perasaan. "Carilah jalanmu sendiri. Kami tidak bisa membantumu lagi." Tanpa bisa berkata-kata, Rian berjalan pergi dari rumah orang tuanya. Langkahnya terasa berat, dan rasanya seluruh dunia menolaknya. Dia tak tahu lagi kemana harus pergi, tetapi dia tahu satu hal, keluarganya, yang selama ini dia percayai, kini menutup pintu untuknya. Sementara itu, aku dan Alia memulai hidup baru. Kami tinggal di rumah yang nyaman, jauh dari kenangan kelam yang telah membelenggu kami. Setiap hari terasa lebih ringan tanpa adanya ketegangan yang menghantui. Aku fokus pada pekerjaan dan terus berusaha untuk memberi yang terbaik untuk anakku. Alia tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Tidak seperti dulu yang selalu merasa tertekan dengan keadaan yang tak menentu. Aku tidak lagi merasa kesepian atau terluka,
karena sekarang aku tahu bahwa aku lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Aku juga mulai merasakan kebahagiaan baru. Aku bisa fokus pada diriku sendiri dan masa depan yang lebih cerah. Tanpa Rian, tanpa Dina, aku akhirnya menemukan kedamaian. Alia dan aku menikmati setiap momen bersama. Kami pergi berlibur, bermain di taman, dan menikmati kehidupan dengan penuh kebahagiaan yang sederhana. Setiap senyum dan tawa Alia adalah pengingat bahwa keputusan ini benar adanya. Hidup kami sekarang penuh dengan cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, dan itu adalah hadiah terindah yang bisa kuberikan untuk diriku dan anakku. Dan aku tahu, meskipun perjalanan ini belum berakhir, langkah pertama telah kuambil. Kehidupan baru yang penuh dengan harapan telah dimulai.